Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di Halo Kota Batik untuk edisi 12 Mei ya 2025. Tanggal merah nih. Nah, gimana kabarnya? Ya, cuaca di Kota Pekalongan sepertinya sedang meredup nih ya gara-gara hujan ya. Tapi semoga aja hujannya tidak membuat Anda akhirnya ngerasa kehilangan semangat ya, terutama untuk menjalani aktivitas malam hari ini. Ya semoga aja tetap aja semangat dan tetap selesaikan dengan baik aktivitas hari ini gitu ya. Baik, menemani aktivitas Anda malam hari ini ya, seperti biasa di hari Senin ada serbuk Senin berbuku. Saya sebenarnya bingung nih mau bacain buku yang mana. Kalau yang bulan lalu sudah selesai kan, kemarin ya minggu lalu selesai The Psychology of Money. Nah sekarang saya tuh dapat 2 buku. Yang pertama judulnya The Biology of Belief. Kemudian yang kedua The Divine Matrix. Nah ini sama-sama ngomongin soal DNA manusia. Nah dalam hal bagaimana kemudian kehidupan itu berlangsung. Nah mana nih yang mau saya bacakan untuk Anda? Sama-sama keren bukunya. Tapi kalau The Biology of Belief ini agak lebih tebal daripada, ya hampir mirip ya. Agak lebih tebal daripada The Divine Matrix. Nah, 2 buku ini ditulis oleh sama-sama peneliti ya. Yang The Divine Matrix ditulis oleh Greg Braden dan yang The Biology of Belief ini Bruce Lipton. Nah, sama-sama dua-duanya sama-sama meneliti tentang DNA dan rahasia alam semesta. Wih, keren banget. Nah, mana yang mau saya hadirkan? Nah, dan kawan ya, kalau saya kayaknya asik yang ini deh kayaknya deh. Oke deh, ini aja deh. Ya, akhirnya pilihan saya jatuhkan pada buku The Divine Matrix karya Greg Braden ya. Ya, sebuah buku menyingkap rahasia alam semesta. Nah, kalau di buku ini di sampul belakang ada tertera di situ beberapa endorsement dari RB Sentanu, penulis Kuantum Ikhlas ya. Dia mengatakan bahwa bacaan wajib bagi generasi emas Indonesia agar tidak gagap terhadap kecanggihan teknologi di dalam jati diri dan mampu melakukan quantum leap. Nah, kemudian Setio Hajar Dewantoro, penulis Suwung, Ajaran Rahasia Leluhur Jawa. Dia katakan buku ini membantu kita memahami Tuhan secara lebih realistis sebagai sistem komputasi maha canggih yang perlu dipahami cara kerjanya. Dan yang terakhir dari Dede Yasa Farmaraksa, sesepuh Aji Tapak Sesotengan ya. Braden ini merangkai kembali kebijaksanaan kuno yang akarnya bisa dilacak pada warisan spiritual pada para resi dan empu Nusantara kuno. Wah, ini kayaknya seru nih. Wow, seseru apa bukunya? Baik, saya bacakan untuk Anda ya. Oke, ada 8 bab buku ini. Nah, tiap-tiap bab ini kayaknya tebel-tebel dan dimulai dari pendahuluan. Nah, bab pertama itu berjudul Menyingkap Matriks Ilahi, Misteri yang Menghubungkan Segala Sesuatu. Kemudian terdiri dari 2 bagian. Kemudian bab kedua, bagian pertama ya. Bagian pertama Menyingkap Matriks Ilahi terdiri atas 2 bab. Kemudian bagian 2 Jembatan Antara Imajinasi dan Realitas, Cara Kerja Matriks Ilahi. Itu terdiri atas 3 bab ya. Kemudian bagian 3 ada Pesan dari Matriks Ilahi, Kehidupan Cinta dan Penyembuhan dalam Kesadaran Kuantum. Itu terdiri atas 2 bab. Jadi keseluruhan ada 3 bagian yang 8 bab itu ya terbagi dalam 3 bagian. Oke deh. Di bagian depan buku ini ada kutipan
dari Jalaluddin Rumi, aku punya setetes pengetahuan dalam jiwaku, biarlah ia larut dalam samudramu. Wow, keren ya. Oke, dan ada juga kutipan dari Max Planck. Ya, semua materi eksis berkat sebuah kekuatan. Kita harus berasumsi bahwa di balik kekuatan ini terdapat eksistensi pikiran yang sadar dan cerdas. Nah, pikiran inilah matriks semua materi. Ya, melalui kalimat itu Max Planck, bapak teori kuantum, ini menggambarkan medan energi universal yang mengagumkan segala sesuatu dalam penciptaan. Matriks ilahi. Ya, matriks ilahi adalah dunia kita. Ia juga segala sesuatu di dalam dunia kita. Ia adalah kita dan semua yang kita cintai, benci, cipta, dan alami. Nah, hidup di dalam matriks ilahi, kita menjelma sebagai seniman yang mengekspresikan nafsu, ketakutan, mimpi, dan hasrat terdalam melalui esensi kanvas kuantum misterius. Tetapi kita adalah kanvas sekaligus lukisan di atas kanvas itu. Kita adalah cat sekaligus kuasnya. Dalam matriks ilahi, kita adalah wadah, tempat segala sesuatu berada, jembatan antara dunia di dalam dan di luar diri kita, serta cermin yang memperlihatkan pada kita apa yang telah kita ciptakan. Nah, buku ini ditulis untuk Anda yang ingin membangkitkan kekuatan hasrat terbesar dan harapan terdalam Anda. Dalam matriks ilahi, Anda adalah benih keajaiban, sekaligus keajaiban itu sendiri. Ya, itulah catatan di awal dalam buku yang ditulis oleh Greg Braden, The Divine Matrix. Baik, saya akan masuk ke bab pendahuluan. Ada satu di bagian pendahuluan ini diawali dengan kutipan dari Christopher Logue yang bunyinya gini, mari ke tepi. Kita mungkin jatuh, mari ke tepi. Terlalu tinggi, mari ke tepi. Dan mereka bergerak, dan ia mendorong, dan mereka pun terbang. Ya, melalui puisi tadi, kita disuguhi contoh yang indah tentang betapa besar kekuatan yang tengah menanti ketika kita membiarkan diri kita berjalan melampaui batas-batas yang selama ini dianggap kebenaran. Dalam larik singkat pujangga kontemporer Christopher Logue, dia katakan sebuah kelompok dikisahkan merasakan pengalaman yang jauh berbeda dari harapan awal mereka. Ketimbang hanya berada di tepi, melalui semangat yang dikobarkan guru mereka, mereka justru berhasil melampaui tepian yang mengantar mereka pada pengalaman mengejutkan sekaligus menggugah kesadaran. Di wilayah baru yang belum terjamah, mereka mengalami diri mereka dalam cara yang baru. Dan pada prosesnya, mereka menemukan kebebasan baru. Secara garis besar, halaman-halaman selanjutnya dari buku ini bagaikan upaya menuju tepian. Buku ini akan menjelaskan eksistensi medan energi, matriks ilahi atau The Divine Matrix, yang berfungsi sebagai wadah sekaligus jembatan dan cermin dari segala sesuatu yang terjadi di antara manusia, dunia di dalam diri kita, dan dunia di luar tubuh kita. Nah, kenyataan bahwa medan energi bisa ditemukan di seluruh entitas, dari partikel atom kuantum terkecil sampai galaksi-galaksi yang cahayanya baru kita lihat saat ini, telah mengubah apa yang kita yakini sebagai peran kita dalam penciptaan. Nah, sebagian dari Anda mungkin akan membaca dan menemukan cara pandang yang sepenuhnya baru dan berbeda dari pemahaman umum tentang bagaimana segala sesuatu di dunia bekerja. Untuk sebagian lainnya, boleh jadi cara pandang ini menghadirkan sintesis antara sesuatu yang sudah dipahami atau diduga dengan kebenaran itu sendiri. Dan meskipun demikian, bagi setiap orang, keberadaan jejaring energi yang menghubungkan tubuh manusia, dunia, dan semua yang ada di semesta akan membuka gerbang menuju sebuah kemungkinan yang luar biasa dan misterius. Kemungkinan tersebut adalah kita tidak hanya berperan sebagai pengamat yang singgah sementara di alam semesta yang sudah lebih dulu ada.
Ketika menyaksikan kehidupan dengan keberlimpahan spiritual dan material kita, berbagai relasi dan karir kita, cinta dan berbagai capaian terbesar kita, juga ketakutan dan kekurangan kita, tentu kita bisa menemukan cermin yang memantulkan keyakinan yang paling jujur. Namun seringkali kita tidak sadari. Kita melihat semua itu termanifestasi melalui esensi misterius matriks ilahi, dan kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran memainkan peran penting dalam keberadaan alam semesta. Ya, kita adalah seniman sekaligus seni ciptaannya. Meskipun terdengar tak masuk akal bagi kaum awam, gagasan ini telah menjadi perdebatan penting di kalangan pemikir jenius sepanjang sejarah. Sebagai contoh, dalam catatan autobiografinya, Albert Einstein menyampaikan keyakinan bahwa sejatinya manusia sekadar pengamat pasif yang hidup di alam semesta yang sudah lebih dulu ada, sehingga eksistensi manusia hanya berpengaruh sangat kecil di dalamnya. Di luar sana telah tergelar semesta yang agung, katanya, yang ada dengan sendirinya tanpa perlu bergantung pada manusia, yang terhampar di hadapan kita layaknya teka-teki besar dan abadi, yang hanya sebagian kecil terjangkau pengamatan dan pikiran kita. Bertolak belakang dengan perspektif Einstein yang masih sering dijadikan acuan banyak ilmuwan saat ini, John Wheeler, fisikawan dari Princeton sekaligus kolega Einstein, menawarkan pandangan yang cukup radikal tentang peran kita dalam proses penciptaan. Melalui kalimat yang sangat berani dan belak-belakan, Wheeler berkata, kita memiliki pandangan kuno bahwa semesta berada di luar sana, dan di sini manusia sebagai pengamat terlindung dengan aman oleh pelat kaca, dalam tanda kutip, setebal 6 inci. Nah, merujuk pada eksperimen-eksperimen di akhir abad ke-20 yang menunjukkan kepada kita bagaimana dengan sekadar mengamati sesuatu akan mengubah sesuatu itu, Wheeler melanjutkan, saat ini kita belajar dari dunia kuantum bahwa bahkan untuk mengamati objek yang amat kecil seperti elektron, kita harus memecahkan pelat kaca. Kita harus menjangkau ke dalamnya. Maka istilah lama pengamat haruslah dicoret dari buku-buku dan kita mesti memasukkan istilah baru, yaitu partisipan. Ya, sungguh pergeseran pemikiran yang radikal, berdasarkan pengertian yang jauh berbeda tentang hubungan kita dengan alam semesta. Wheeler menyatakan bahwa mustahil bagi kita untuk sekadar menyaksikan semesta terwujud di sekitar kita. Eksperimen-eksperimen dalam fisika kuantum menunjukkan bahwa hanya dengan menyaksikan semesta secara sekecil elektron, semata-mata memfokuskan kesadaran kita pada apa yang dilakukan elektron itu, meskipun hanya dalam waktu singkat, mampu mengubah perilaku elektron itu tepat pada saat kita menyaksikannya. Eksperimen-eksperimen ini menegaskan betapa tindakan observasi juga merupakan tindakan penciptaan dan kesadaran, dalam tanda kurung, saat observasi dilakukan, ya, itulah yang melakukan proses penciptaan. Nah, penemuan ini seolah-olah mendukung pendapat Wheeler bahwa kita tidak bisa lagi menganggap diri kita sebagai pengamat yang tidak memiliki dampak bagi dunia yang kita amati. Karena diri kita turut berpartisipasi dalam proses penciptaan, alih-alih hanya singgah di alam semesta pada suatu periode singkat dari kehidupan dan panjang, dibutuhkan persepsi baru tentang apa itu alam semesta dan bagaimana caranya bekerja. Dasar pandangan radikal tersebut menjadi landasan bagi serangkaian buku dan makalah fisikawan Princeton lain yang juga kolega Einstein, David Bohm. Nah, sebelum kematiannya pada tahun 1992, Bohm meninggalkan dua teori pelopor yang menawarkan pandangan amat berbeda tentang alam semesta dan peran kita di dalamnya. Teori pertama adalah interpretasi fisika kuantum yang melatar belakangi pertemuan dan pertemanan Bohm dengan Einstein.
Teori itu telah membuka pintu untuk apa yang disebut Bohm sebagai operasi kreatif dari lapisan-lapisan realitas utama. Dengan kata lain, ia percaya ada ranah penciptaan yang lebih dalam atau lebih tinggi yang menunjang cetak biru dari segala sesuatu yang terjadi di dunia. Dari lapis-lapis realitas yang lebih halus, inilah dunia fisik kita berasal. Teori kedua Bohm merupakan penjelasan tentang alam semesta sebagai satu sistem tunggal yang terkoneksi dalam cara-cara yang tidak selalu kasat mata. Pada pekerjaan awal di Lawrence Radiation Laboratory atau saat itu Lawrence Livermore National Laboratory, Universitas California, Bohm berkesempatan untuk mengobservasi partikel kecil atom dalam kondisi serupa gas khusus yang disebut plasma. Bohm melihat ketika dalam kondisi plasma, partikel tersebut cenderung tidak bereaksi sebagai unit individual, seperti yang sering kita pikirkan, dan tampak saling terkoneksi sebagai bagian dari eksistensi yang lebih agung. Nah, eksperimen-eksperimen ini menyiapkan landasan bagi karya rintisan yang kemudian membuat Bohm dikenal luas, yaitu melalui bukunya pada tahun 1980, Wellness and the Implicate Order. Nah, dalam buku yang mengguncang paradigma itu, Bohm memaparkan jika kita mampu melihat alam semesta dan keseluruhannya dari sudut pandang yang lebih tinggi, objek-objek di sekitar kita akan tampak sebagai proyeksi dari hal-hal yang terjadi di dunia lain yang tidak mampu kita jamah. Ia memandang apa yang kasat mata dan yang tak kasat mata sebagai ekspresi dari tatanan yang lebih besar dan universal. Untuk membedakan keduanya, ia menyebut dua dunia itu sebagai implicate atau niskala dan explicit, implicate dan explicate skala. Nah, hal-hal yang bisa kita lihat dan sentuh dan tampak terpisah di dunia kita, seperti batu, lautan, hutan, hewan, dan manusia, adalah contoh dari tatanan explicate penciptaan. Akan tetapi, seberapapun besar perbedaan yang terlihat satu sama lain, Bohm menganggap mereka terkoneksi dengan realitas yang lebih mendalam melalui cara-cara yang tidak bisa dilihat dari posisi kita dalam penciptaan. Ia memandang segala sesuatu yang tampak terpisah dari kita sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar yang ia sebut tatanan implicate. Untuk menjelaskan perbedaan antara implicate dan explicate, ia memberikan analogi tentang arus yang mengalir menggunakan bentuk-bentuk abstrak air yang mengalir dalam arus yang sama sebagai metafora. Bohm menjelaskan soal ilusi keterpisahan. Dalam arus ini, seseorang bisa saja melihat pola pusaran, riak, gelombang, percikan, dan lain-lain yang terus berubah, yang terbukti tidak mempunyai eksistensi independen. Meskipun pola-pola air itu tampak terpisah di mata kita, Bohm melihat bahwa semuanya terkait erat dan saling terkoneksi. Peralihan bentuk air yang memampang pola-pola abstrak semacam itu hanya bermakna independensi relatif, bukan eksistensi independen yang mutlak, ujarnya. Dengan kata lain, semua merupakan bagian dari air yang sama. Bohm menggunakan contoh itu untuk menguraikan gagasan bahwa alam semesta beserta isinya, termasuk kita, sesungguhnya adalah bagian dari pola kosmik agung di mana semua porsinya dibagi secara adil oleh setiap yang lainnya. Merangkum pandangan manunggal tentang semesta ini, Bohm yang hanya berujar santai. Ada baiknya wawasan baru ini disebut sebagai undivided wholeness in flowing movement, atau keutuhan tak terbagi dalam gerak mengalir. Nah, pada tahun 1970-an, Bohm mengajukan metafora yang bahkan lebih gamblang lagi untuk mendeskripsikan bagaimana semesta kita dipahami sebagai keutuhan
yang terdistribusi namun juga tak terpisahkan. Nah, berkaca pada keterkoneksian proses penciptaan, ia semakin yakin bahwa semesta bekerja sebagai hologram kosmik agung. Di dalam hologram, setiap bagian dari suatu objek juga mengandung objek tersebut secara utuh, hanya saja dalam skala yang lebih kecil. Untuk Anda yang belum akrab dengan konsep hologram, penjelasan lebih detail bisa dijumpai nanti pada bab keempat. Nah, berdasarkan perspektif Bohm, apa yang kita lihat sebagai dunia sejatinya adalah proyeksi dari sesuatu yang lebih nyata dan yang terjadi di level penciptaan yang lebih dalam. Level yang lebih dalam ini sesuatu yang asali, yang implicate atau niskala. Dalam perspektif sebagaimana di atas ya, demikian pula di bawah. As above, so below. Dan sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. As within, so without. Nah, suatu pola terkandung di dalam pola lainnya. Nah, utuh di dalam maupun di luar dirinya dan hanya berada dalam skalanya. Nah, tubuh manusia memberi kita sampel yang indah tentang hologram, sesuatu yang tak lagi asing bagi kita. DNA dari anggota tubuh kita manapun ya, mengandung kode genetik kita, seluruh pola DNA. Entah itu rambut, kuku, atau darah sebagai sampel, pola genetik yang membentuk siapa kita akan selalu berada di dalam kode genetik tersebut dan selalu sama. Sebagaimana alam semesta yang selalu bergerak dari implicate atau niskala ke explicate atau skala, aliran dari yang tak kasat mata menuju yang kasat mata turut mengonstruksi arus penciptaan yang dinamis. Sifat penciptaan yang terus-menerus bergerak inilah yang terlintas dalam pikiran John Wheeler, sehingga ketika mendeskripsikan semesta sebagai partisipatoris, yang berarti tak pernah selesai dan terus-menerus merespon kesadaran. Nah, menariknya, konsep ini sama persis dengan yang disampaikan berbagai tradisi luhur kuno mengenai bagaimana dunia kita bekerja. Nah, seperti apa konsep dunia kuno kita? Nah, masih akan saya lanjutkan di sini. Di mana? Serbuk, Senin Berbuku. Ya, ditunggu atensi dari Anda. Silakan.